bayangkan sejenak betapa luasnya kuasa Allah dalam kehidupan kita. Ada saatnya manusia merasa hidupnya gelap, penuh sesak, dan hampir kehilangan arah. Namun, dalam sekejap mata, Allah mampu membalikkan keadaan itu dari tangis menjadi tawa, dari derita menjadi nikmat, dari rasa putus asa yang menyesakkan dada menjadi harapan yang menyejukkan jiwa. Begitulah kuasanya yang tak terikat oleh waktu dan tak terbatas oleh logika manusia. Ia yang menggenggam hati kita, ia pula yang mengubah jalan hidup kita. Saat kita merasa tak ada jalan keluar, Allah bisa membuka pintu yang bahkan tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup begitu berat, seakan semua pintu tertutup dan jalan di depan begitu gelap? Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa kebahagiaan terasa jauh, padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga? Pernahkah kita merasa bahwa kesedihan, kesulitan, bahkan keputusasaan menjadi teman sehari-hari? Namun, tidakkah kita juga menyadari bahwa Allah memiliki kuasa untuk membalikkan semua keadaan itu dalam sekejap? Dari duka yang mendalam, Allah mampu menghadirkan tawa bahagia. Dari sempitnya rezeki, Allah mampu melapangkan dengan cara yang tak pernah kita sangka. Dari hati yang patah dan hampir menyerah, Allah mampu menumbuhkan kembali harapan, bahkan lebih indah dari yang kita harapkan. Bukankah sering kita mendengar bagaimana seseorang yang dulu terpuruk dalam kesedihan, kini berdiri tegak dalam kebahagiaan, hanya karena satu hal, pertolongan Allah? Bukankah kita juga melihat betapa banyak orang yang tadinya penuh luka, lalu Allah sembuhkan hatinya dengan kasih sayangnya? Semua itu menjadi tanda bahwa hidup bukan semata tentang kemampuan kita, melainkan tentang bagaimana Allah mengatur perjalanan kita. Maka, tidakkah kita ingin lebih dekat kepadanya, agar ketika hidup terasa berat, kita tak hanya berpegang pada diri sendiri, melainkan bersandar pada Zat yang maha membolak-balikkan hati dan keadaan. Sahabat sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sejenak kita berhenti dan merenung. Hidup ini penuh dengan rahasia, penuh dengan kuasa Allah yang bisa membalikkan segalanya dalam sekejap. Dari susah menjadi mudah, dari gelap menjadi terang, dari putus asa menjadi penuh harapan. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menyadari betapa besar kasih sayang Allah dalam hidup kita? Jika kisah dan perenungan seperti ini membuat hati kita bergetar dan ingin semakin dekat kepada Allah, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan hati yang penuh makna, mengingat Allah di setiap detik kehidupan. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan rahasia, penuh dengan peristiwa yang seringkali tak mampu kita prediksi. Ada hari-hari di mana kita tersenyum, merasa dunia berpihak pada kita. Namun, ada pula hari-hari di mana kita hanya mampu menahan tangis, berharap segalanya segera berlalu. Begitulah kehidupan, penuh warna, penuh liku. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok, selain Allah yang Maha Kuasa. Pernahkah kita merasa terjebak dalam gelapnya masalah, seakan tak ada cahaya sedikit pun di ujung jalan? Dan pada saat itu, kita lupa bahwa Allah mampu menghadirkan cahaya dalam sekejap, meski sebelumnya hati kita dipenuhi dengan keraguan dan rasa putus asa. Allah, dengan kuasanya yang tak terbatas, mampu membalikkan kesedihan menjadi kebahagiaan, bahkan ketika kita merasa tak ada lagi harapan. Ia yang maha mengatur, mampu mengubah sempitnya rezeki menjadi kelapangan, mampu mengubah sakit menjadi kesembuhan, mampu mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Lalu, mengapa kita seringkali masih merasa gelisah, seolah hidup ini hanya ditentukan oleh usaha kita semata? Bukankah kita sering lupa bahwa di balik setiap usaha ada doa yang mengetuk pintu langit, dan ada takdir Allah yang mengatur segalanya? Hati manusia memang lemah, mudah goyah, mudah putus asa. Tetapi Allah mampu menumbuhkan kembali kekuatan itu, bahkan dari hati yang hampir hancur sekalipun. Betapa sering kita mendengar kisah seseorang yang kehilangan segalanya, namun bangkit kembali karena pertolongan Allah yang datang tanpa disangka-sangka. Betapa sering pula kita melihat
Bagaimana orang yang tadinya dipenuhi air mata berubah menjadi pribadi yang penuh syukur karena Allah mengubah jalan hidupnya. Inilah kuasa Allah, kuasa yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia, namun bisa dirasakan oleh hati yang percaya. Ia adalah zat yang membolak-balikkan keadaan, membalikkan hati, membalikkan nasib, hingga manusia tersadar bahwa hidup ini bukan miliknya sendiri. Kita hanyalah musafir, hanya pengembara yang sedang berjalan di atas jalan yang Allah tentukan. Dan setiap langkah kita, setiap kesedihan maupun kebahagiaan, sejatinya adalah bagian dari skenario besar Allah yang penuh hikmah. Maka, tidakkah kita ingin menyerahkan segalanya kepadanya? Tidakkah kita ingin merasa tenang dengan menyadari bahwa Allah selalu bersama kita? Karena siapapun kita hari ini, sedih atau bahagia, sulit atau lapang, lemah atau kuat, semua bisa berubah dalam sekejap dengan izin Allah. Dan disitulah letak keindahan hidup ketika kita menyadari bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Maka mari kita buka hati kita. Kita renungkan setiap nikmat dan ujian. Lalu kita kembali bersandar padanya, karena hanya Allah lah yang mampu membalikkan segalanya. Hidup adalah sebuah misteri yang tak pernah bisa ditebak. Kita berjalan di atas jalan yang penuh tikungan, kadang mendaki, kadang menurun, kadang datar, dan kadang pula terjal. Ada saat di mana hati kita begitu ringan, seolah dunia tersenyum kepada kita. Namun, ada pula saat di mana dada terasa sesak, seakan seluruh beban dunia ditimpakan ke atas pundak. Begitulah Allah mengatur kehidupan, dengan cara yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dalam bahagia, kita diuji dengan rasa syukur. Dalam sedih, kita diuji dengan rasa sabar. Dua-duanya adalah ujian. Dua-duanya adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Hidup ini tidak hanya tentang senyum, tetapi juga tentang air mata. Tidak hanya tentang cahaya, tetapi juga tentang gelap. Justru dari percampuran keduanya, Allah mengajarkan kita arti keberanian, ketabahan, dan pengharapan. Jika hidup hanya berisi kebahagiaan, mungkin kita akan lupa siapa pemberi nikmat. Namun ketika ada sedih, kita terdorong untuk kembali bersujud, kembali mendekat, kembali bersandar. Allah, dengan penuh kasih sayang, menyusun kehidupan ini agar kita tidak larut dalam kelalaian dan tidak pula tenggelam dalam kesombongan. Terkadang, kesedihan adalah jalan menuju doa, dan kebahagiaan adalah jalan menuju syukur. Bukankah setiap tangis yang jujur justru mendekatkan kita pada Allah lebih dalam daripada tawa yang panjang? Bukankah setiap kesedihan yang sabar lebih bernilai di sisi Allah daripada kebahagiaan yang membuat kita lalai? Maka hidup ini tidak pernah benar-benar buruk, karena setiap rasa adalah bagian dari kasih sayang Allah. Setiap rasa adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam. Al-Ghazali pernah berkata, dunia ini laksana bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari. Tetapi jika engkau membelakanginya dan menuju Allah, maka dunia akan mengikuti. Artinya, bahagia dan sedih hanyalah bagian dari bayangan dunia. Tujuan sejatinya adalah Allah. Jika kita kembali padanya, segala rasa dalam hidup menemukan makna yang sesungguhnya. Betapa sering kita merasa bahwa hidup kita tak akan pernah berubah. Kita terjebak dalam kesedihan, dalam kesulitan, dalam rasa putus asa yang seakan tak bertepi. Namun, sesungguhnya Allah hanya perlu berkata, kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Dan sekejap saja, seluruh keadaan bisa berbalik. Apa yang terasa mustahil bagi manusia, sungguh mudah bagi Allah, karena tiada sesuatu pun yang sulit baginya. Kita hanyalah makhluk yang lemah, terbatas oleh waktu, terbatas oleh logika, tetapi Allah tidak pernah terbatas oleh apapun. Itulah sebabnya, kita tidak boleh merasa terjebak terlalu lama dalam kesedihan. Sebab, pertolongan Allah bisa datang kapan saja, bahkan saat kita tidak menduganya. Lihatlah seorang yang sakit bertahun-tahun, lalu tiba-tiba Allah berikan kesembuhan. Lihatlah seorang yang hidup miskin bertahun-tahun, lalu Allah bukakan pintu rezeki dengan cara yang tak masuk akal. Allah Maha Kuasa membalikkan keadaan. Dari gelap menjadi terang, dari sempit menjadi lapang,
dari hancur menjadi bangkit kembali. Bukankah hidup ini ibarat malam dan siang? Malam tidak pernah abadi karena fajar akan selalu datang. Begitu pula kesedihan kita, ia tidak akan selamanya tinggal. Kuasa Allah lah yang mengatur segalanya. Dialah yang menurunkan hujan setelah kemarau panjang. Dialah yang menumbuhkan bunga setelah tanah kering dan gersang. Begitu pula hati manusia, Allah yang menumbuhkan kembali harapan setelah rasa putus asa. Maka, jangan pernah meremehkan doa. Karena doa adalah ikhtiar hati yang mengetuk pintu kuasa Allah, yang mampu membalikkan keadaan. Kita hanya perlu percaya bahwa di balik setiap kesulitan, Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Kita hanya perlu yakin bahwa di balik setiap air mata, ada senyum yang menanti. Allah tidak pernah membiarkan hambanya terlalu lama dalam kesedihan, kecuali ada hikmah besar yang sedang dipersiapkan. Seperti kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi agung, jangan berputus asa. Jika engkau terjerat dalam kegelapan, ingatlah, justru dari kegelapan itulah bintang-bintang bersinar. Rumi mengajarkan bahwa dalam kuasa Allah, kegelapan bukanlah akhir, tetapi awal dari cahaya. Dan siapapun yang bersabar dalam kegelapan akan melihat betapa indahnya cahaya ketika Allah menyingkapkannya. Setiap manusia pasti mengenal rasa sedih. Ada tangisan yang tak terdengar. Ada luka yang tak terlihat, ada beban yang hanya hati sendiri yang tahu. Namun, kesedihan bukanlah akhir dari segalanya. Allah menjanjikan bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kesedihan adalah pintu yang membawa kita kepada kebahagiaan, bila kita mau bersabar dan percaya pada janji Allah. Bukankah air mata seringkali menjadi pembersih hati? Dan bukankah hati yang bersih lebih siap menerima kebahagiaan? Begitulah Allah mendidik manusia. Ia tidak langsung memberi kebahagiaan, tetapi mengajarkan kita cara menghargainya melalui kesedihan. Dari dada yang sempit karena ujian, Allah membuka kelapangan dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Seringkali kita merasa semua jalan tertutup, namun tiba-tiba ada pintu kecil yang terbuka, pintu yang tak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Itulah tanda kasih sayang Allah. Ia tidak membiarkan hambanya terjebak dalam gelap terlalu lama. Kesempitan hidup hanyalah cara Allah mengajarkan kita arti luasnya rezeki dan lapangnya hati. Kesedihan hanyalah cara Allah menumbuhkan rasa syukur yang lebih dalam ketika kebahagiaan tiba. Bukankah seseorang yang pernah lapar akan lebih tahu nikmatnya makanan? Begitu pula seseorang yang pernah bersedih, ia akan lebih tahu manisnya kebahagiaan. Allah ingin kita menjadi hamba yang mengenal kedua rasa itu. Sedih dan bahagia, sempit dan lapang. Karena tanpa keduanya, kita tak akan pernah benar-benar mengerti arti hidup. Dan bila kita mampu melewati masa sedih dengan sabar, niscaya masa bahagia akan terasa lebih indah, karena kita tahu betapa berharganya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, kesempitan adalah jalan untuk mengenal kelapangan, maka janganlah engkau gelisah dalam sempitnya hidup, karena ia adalah tanda bahwa Allah hendak melapangkanmu. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa setiap kesedihan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyiapkan jiwa agar layak menerima kebahagiaan. Manusia gelisah karena lupa bersandar kepada Allah. Gelisah adalah penyakit hati yang sering datang tanpa kita sadari. Kita resah memikirkan masa depan, khawatir akan rezeki, takut kehilangan sesuatu yang kita cintai. Namun jika ditelusuri lebih dalam, kegelisahan itu muncul karena kita terlalu banyak bersandar pada diri sendiri dan terlalu sedikit menyerahkan diri kepada Allah. Kita percaya pada usaha kita, pada kemampuan kita, pada kekuatan manusia. Tetapi kita lupa ada Allah yang Maha mengatur segala sesuatu. Ketika kita lupa bersandar kepadanya, hati menjadi mudah cemas. Karena kita merasa semua beban harus ditanggung sendiri. Padahal, Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Setiap langkah, setiap helaan napas, ada dalam genggamannya. Gelisah datang ketika hati jauh dari zikir. Sebaliknya, ketenangan datang ketika hati mengingat Allah. Tetapi manusia sering lalai. Kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa menenangkan hati dengan zikir kepada Allah. Maka, semakin jauh dari Allah, semakin gelisah hati kita. Semakin dekat dengan Allah,
semakin tenang jiwa kita. Gelisah adalah tanda hati haus akan ketenangan, dan ketenangan hanya bisa datang dari Allah. Seperti tanah kering yang merindukan hujan, hati manusia merindukan siraman zikir. Tanpa itu, ia akan terus retak dan gersang. Jika kita kembali bersandar pada Allah, gelisah itu akan perlahan sirna. Karena kita tahu, semua sudah diaturnya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak perlu takut. Sebab yang menggenggam masa depan kita adalah Allah. Dan kita tidak perlu khawatir sebab yang memberi rezeki kita adalah Allah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi besar, pernah berkata, "Barang siapa mengenal Allah, maka hilanglah kegelisahannya." Ajaran ini menjelaskan bahwa kegelisahan bukanlah karena dunia terlalu berat, melainkan karena kita terlalu jauh dari Allah. Jika hati benar-benar mengenalnya, maka gelisah akan berganti menjadi tenang, dan takut akan berganti menjadi tawakal. Banyak manusia yang bertanya-tanya, apakah hidup ini semata-mata takdir, ataukah hasil dari usaha kita? Sesungguhnya, keduanya berjalan beriringan. Doa dan usaha adalah bentuk ikhtiar hamba, sedangkan takdir adalah keputusan Allah yang Maha mengetahui segalanya. Kita diperintahkan untuk berusaha, karena tanpa usaha, doa hanyalah permintaan kosong. Dan kita diperintahkan untuk berdoa, karena tanpa doa, usaha hanyalah gerakan kering yang tak memiliki arah. Doa adalah senjata hati, penghubung antara manusia yang lemah dengan Allah yang Maha Kuat. Usaha adalah bentuk nyata dari keyakinan bahwa doa kita bukan sekadar kata-kata, melainkan juga tindakan. Namun pada akhirnya, semua kembali pada takdir Allah. Karena ialah yang menentukan hasil dari setiap doa dan usaha kita. Betapa sering kita melihat seseorang yang berusaha keras namun gagal, sementara yang lain berusaha sederhana tetapi berhasil. Itu semua karena campur tangan Allah dalam setiap takdir. Maka manusia tidak boleh sombong dengan usahanya, dan tidak boleh pula putus asa jika hasilnya tidak sesuai keinginan. Selama doa dipanjatkan dengan tulus, dan usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, Allah pasti menuliskan sesuatu yang terbaik, meski kadang tidak sesuai harapan kita. Doa yang tidak dikabulkan saat ini bukan berarti doa itu sia-sia. Bisa jadi Allah sedang menundanya untuk waktu yang lebih tepat. 12. Bisa juga Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik atau menjaganya sebagai tabungan pahala di akhirat. Karena doa dan usaha bukan tentang memaksa kehendak kita kepada Allah, melainkan menyerahkan diri kita pada kehendak Allah. Dan ketika kita menerima takdirnya dengan ridha, maka hati kita akan lebih tenang karena kita tahu kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, dan selebihnya adalah urusan Allah. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, "Usahamu tidak akan menambah rezeki yang telah ditetapkan untukmu, dan kelalaianmu tidak akan mengurangi apa yang telah ditentukan bagimu. Tetapi, engkau diperintahkan untuk berusaha agar terbukti penghambaanmu, dan diperintahkan untuk berdoa agar tampak kelemahanmu di hadapan Allah." Ajaran ini menegaskan bahwa doa dan usaha adalah wujud dari ibadah, bukan sekadar alat untuk mencapai keinginan. Hati manusia lemah, namun Allah yang menguatkan. Hati manusia itu rapuh. Kadang begitu kuat, kadang begitu mudah hancur. Ada yang terlihat tegar dari luar, namun di dalamnya ada ribuan kepingan yang retak. Kerap kali, luka yang tak terlihat jauh lebih berat daripada luka yang tampak. Karena hati adalah pusat rasa, tempat semua kebahagiaan, kesedihan, harapan, dan ketakutan berkumpul. Maka tak heran bila hati sering goyah, sebab ia menampung terlalu banyak beban. Namun Allah tidak pernah membiarkan hati hambanya hancur tanpa perbaikan. Dialah yang mampu menyembuhkan hati, bahkan yang paling retak sekalipun. Saat hati kita melemah, Allah lah yang menanamkan kekuatan. Saat hati kita patah, Allah lah yang menyatukannya kembali. Betapa banyak orang yang merasa tak sanggup lagi bertahan, tetapi tiba-tiba menemukan kekuatan baru yang tak tahu dari mana asalnya. Itulah tanda pertolongan Allah. Allah menanamkan kekuatan itu melalui sabar, melalui doa, melalui orang-orang yang dikirimkan untuk menemani kita. Hati manusia memang lemah, tapi kelemahan itu bukanlah aib. Ia adalah pintu agar kita mau bersandar sepenuhnya pada Allah.
Jika manusia merasa kuat, ia akan lupa. Namun, ketika manusia merasa lemah, ia akan kembali mencari Sang Penguat. Dan disitulah Allah menampakkan kasih sayang-Nya, agar kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpanya. Setiap air mata yang jatuh adalah tanda bahwa kita butuh Allah. Setiap kegelisahan adalah tanda bahwa hati sedang mencari ketenangan yang hanya Allah bisa berikan. Maka jangan takut dengan kelemahan. Justru akuilah, karena di balik kelemahan itu ada kekuatan yang Allah siap tanamkan. Seperti yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Atha'illah, kelemahanmu lebih baik bagimu daripada kekuatanmu. Sebab dalam kelemahan engkau bersandar kepada Allah, sedangkan dalam kekuatan engkau bersandar kepada dirimu sendiri. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kelemahan bukanlah kegagalan, melainkan jalan untuk menemukan kekuatan sejati yang datang hanya dari Allah. Diam sering disalahpahami sebagai ketiadaan. Padahal, dalam diam ada bahasa yang lebih dalam daripada kata-kata. Ada bisikan jiwa, ada gema hati, ada ruang yang memberi kesempatan bagi manusia untuk benar-benar mendengarkan. Banyak orang mengira berbicara adalah kekuatan, padahal seringkali diam lebih mampu menyentuh inti kehidupan. Diam itu bukanlah kelemahan. Ia adalah tempat kita menyembuhkan luka yang tak bisa dijelaskan pada siapapun. Dalam diam, kita belajar mengelus pelan hati kita sendiri, seakan berkata, "Tenanglah, semua akan baik-baik saja." Seperti langit senja yang tak pernah berteriak, tapi keindahannya bisa meluruhkan kerasnya hati. Manusia sering lupa bahwa kegaduhan terbesar tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Pikiran yang berisik, hati yang penuh kegelisahan, dan jiwa yang sulit hening. Karena itu, diam bukan sekadar tidak bersuara. Diam adalah proses memadamkan kebisingan batin, agar kita bisa merasakan kehadiran Allah yang selalu ada, tanpa perlu kita panggil dengan teriak. Bayangkan ketika seseorang berada di tengah hutan. Tak ada suara mesin, tak ada riuh obrolan manusia, hanya suara angin dan daun yang bergesekan. Di sanalah diam menjadi guru. Ia menunjukkan betapa kecilnya kita dan betapa luasnya jagat raya. Dan di dalam rasa kecil itu, kita justru menemukan kebesaran Allah yang membuat kita tunduk. Diam juga menjadi bentuk sabar. Ada orang yang mencaci, tapi kita memilih tidak membalas. Ada orang yang salah paham, tapi kita memilih untuk tidak menjelaskan panjang lebar. Sebab kita tahu, tak semua hal pantas dihabiskan dengan kata-kata. Ada hal yang lebih bijak diserahkan pada waktu, dan ada yang lebih indah bila dijawab dengan ketenangan. Banyak rahasia kehidupan terbuka justru dalam kesunyian. Saat malam sudah larut, ketika semua orang tidur, lalu kita bangun dalam hening untuk sholat tahajud. Disitulah rahasia langit terbuka. Doa yang dipanjatkan di tengah diam malam seringkali lebih cepat sampai daripada teriakan doa di siang yang gaduh. Diam juga menajamkan indera batin. Kita lebih peka melihat tanda-tanda. Kita lebih halus merasakan kasih Allah dalam hal-hal kecil. Bahkan sekadar hembusan angin bisa menjadi pelukan darinya. Seringkali, karena terlalu banyak bicara, kita justru melewatkan isyarat halus yang Allah selipkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam diam, kita belajar rendah hati. Sebab berbicara bisa menumbuhkan kesombongan, tetapi diam mengajari kita untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dan orang yang mau mendengar lebih dalam, sesungguhnya lebih kaya daripada orang yang hanya ingin didengar. Ada kisah tentang seorang sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pernah berpesan bahwa lidah adalah pedang yang tajam. Bila tidak digunakan dengan hati-hati, ia akan melukai pemiliknya. Maka beliau mengajarkan murid-muridnya untuk lebih banyak diam, bukan karena tidak mampu berbicara, melainkan karena ingin menjaga hati agar tetap bersih dari ucapan yang sia-sia. Ajaran beliau bukan sekadar larangan untuk berbicara, melainkan panggilan untuk menemukan ruang batin yang lebih luas melalui kesunyian. Ketika kita belajar diam, sesungguhnya kita sedang menempuh perjalanan ke dalam diri. Kita sedang mengosongkan ruang agar Allah bisa hadir lebih penuh dalam hati kita. Diam, dalam pandangan beliau,
adalah jalan menuju kejernihan. Bayangkan seseorang yang berpuasa. Ia menahan makan dan minum. Begitu pula diam adalah puasa lidah. Ia menahan ucapan yang bisa menyakiti, menahan komentar yang bisa merusak, dan menahan ego yang ingin selalu menjawab. Dan seperti halnya puasa membersihkan tubuh, diam membersihkan jiwa dari kerak-kerak emosi dan kesombongan. Bila kita renungkan, banyak orang menyesal karena kata-katanya, tapi sangat jarang orang menyesal karena diamnya. Kata yang salah bisa melukai, bahkan bisa menimbulkan penyesalan seumur hidup. Namun, diam jarang sekali melahirkan luka. Karena itu, diam lebih aman, lebih damai, dan lebih menenangkan. Namun, diam bukan berarti pasif. Diam yang benar adalah diam yang penuh kesadaran. Ia bukan pelarian, bukan ketidakberdayaan, melainkan kekuatan untuk mengendalikan diri. Seperti laut yang tampak tenang, padahal di kedalamannya menyimpan gelombang yang luar biasa. Diam adalah kedalaman itu. Ia penuh makna meski tak selalu tampak di permukaan. Maka, mari belajar untuk diam pada saatnya. Diam ketika marah, diam ketika hati bergejolak, diam ketika tak tahu harus berkata apa. Sebab dalam diam, Allah memberi kita kesempatan untuk menyembuhkan diri. Diam, pada akhirnya, bukanlah hampa. Ia adalah ruang suci, tempat jiwa, dan Allah berjumpa tanpa perlu kata. Kita sudah berjalan jauh dalam perenungan ini. Dari heningnya hati, keindahan syukur, getirnya sabar, sampai kepada rahasia diam yang lebih dalam dari 1000 kata. Semua itu sesungguhnya adalah potongan mozaik kehidupan yang Allah sisipkan agar kita kembali belajar. Hidup bukan sekadar bergerak keluar, tetapi pulang ke dalam. Betapa sering kita sibuk mengejar banyak hal, namun lupa mencari ketenangan di hati sendiri. Padahal, segala jawaban yang kita cari di luar sana sebenarnya sudah bersemayam di dalam diri. Kita hanya perlu duduk tenang, merenung, mendengar bisikan jiwa, dan merasakan pelukan kasih Allah. Segala gundah yang kita rasakan sejatinya lahir dari lupa. Lupa bahwa Allah selalu dekat. Lupa bahwa kita hanyalah tamu sementara di dunia. Lupa bahwa yang kita genggam erat suatu saat akan lepas. Dan karena lupa itu, kita seringkali merasa dunia begitu berat. Namun setiap kali kita berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, disitulah kita menemukan kesejatian. Kita sadar bahwa semua yang ada hanyalah titipan. Kita hanyalah pejalan kaki yang menempuh jalan singkat menuju rumah abadi. Maka, segala rasa syukur, sabar, dan diam yang telah kita renungkan bukanlah sekadar konsep. Ia adalah jalan pulang. Jalan yang menuntun kita kembali kepada Allah dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap menerima apapun yang ditentukannya. Syukur membuat kita mampu melihat indahnya yang sederhana. Sabar membuat kita kokoh saat badai menerpa. Diam membuat kita lebih dalam mendengar suara Allah dalam keheningan jiwa. Dan ketiganya, bila kita satukan, akan menjadi kunci untuk menjalani hidup dengan lapang dada. Sufi besar Jalaluddin Rumi pernah berpesan, "Hening adalah bahasa Allah, segala yang lain hanyalah terjemahannya yang lemah." Kata-kata ini adalah pengingat bahwa semakin kita mampu hening, semakin kita mampu dekat dengannya. Sebab Allah tak butuh suara kita, yang Ia butuhkan adalah hati yang ikhlas. Di penghujung perjalanan ini, marilah kita belajar memeluk kelemahan kita dengan sabar, menghiasi hidup dengan syukur, dan melindungi jiwa dengan diam. Sebab semua itu adalah jalan yang akan membuat kita kembali mengenali diri, lalu mengenali Tuhan kita. Hidup ini singkat, kesempatan kita terbatas, maka jangan biarkan hati kita sibuk dengan perkara yang tak membawa kita pada Allah. Jangan biarkan lidah kita kotor dengan kata-kata sia-sia. Jangan biarkan waktu kita hilang dalam kesia-siaan. Gunakan semua untuk menyiapkan bekal pulang. Jangan tunggu hari esok untuk menjadi lebih baik. Karena esok bukan milik kita, ia hanyalah janji yang belum tentu tiba. Yang kita punya hanya hari ini, hanya detik ini. Maka gunakanlah ia untuk bersujud, untuk merenung, untuk menumbuhkan cinta yang sejati kepada Allah. Kita hanyalah debu di bawah cahaya matahari.
tapi debu pun bisa bercahaya bila terkena sinarnya. Begitu juga kita, meski kecil dan rapuh, akan berkilau bila hidup kita dipenuhi dengan ingatan kepadanya. Maka marilah kita pulang ke hati yang tenang, pulang ke jiwa yang damai, pulang ke Allah yang selalu menunggu meski kita sering lalai, pulang dengan langkah sederhana, syukur, sabar, dan diam. Semoga setiap langkah kita, sekecil apapun, menjadi doa yang mengalir menuju keridhaannya. Semoga Allah menjaga kita dalam heningnya, menguatkan kita dalam sabarnya, dan melapangkan kita dalam syukurnya. Dan bila tiba saatnya kita kembali untuk selamanya, semoga kita kembali dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang ridha, dan dengan senyum yang tenang, karena kita tahu, akhirnya kita benar-benar pulang. Sahabat sekalian, setelah kita merenungi begitu banyak pelajaran tentang hidup, tentang hati, tentang sabar, syukur, dan kuasa Allah yang mampu membalikkan segalanya dalam sekejap, marilah kita tundukkan hati kita sejenak. Mari kita satukan doa-doa kita, karena tidak ada yang lebih menenangkan selain berbisik langsung kepada Sang Pencipta. Mari kita berdoa, semoga Allah selalu menjaga hati kita, melapangkan langkah kita, dan menguatkan jiwa kita di setiap ujian hidup. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, yang maha menghidupkan harapan di saat manusia hampir putus asa. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kelemahan, dengan jiwa yang penuh kekurangan, dan dengan raga yang tak pernah luput dari dosa. Ya Allah, kuatkan hati kami yang rapuh. Jangan biarkan kami berjalan tanpa cahaya-Mu. Jangan biarkan kami terjatuh terlalu jauh dalam kelalaian kami. Ya Allah, jika hati ini gundah, berilah ia ketenangan. Jika jiwa ini sempit, lapangkanlah dengan kasih-Mu. Jika langkah ini berat, ringankanlah dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, Engkau yang mampu membalikkan hidup dalam sekejap. Balikkanlah kesedihan kami menjadi kebahagiaan. Balikkanlah kesulitan kami menjadi kemudahan. Dan balikkanlah keputusasaan kami menjadi harapan yang indah bersama-Mu. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami rasa syukur yang dalam, kesabaran yang luas, dan kekuatan untuk selalu diam dalam ketaatan, bukan dalam kelalaian. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa guru-guru kami. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu bagi mereka yang telah lebih dulu kembali kepadamu. Dan jika tiba waktunya kami kembali ke hadapan-Mu, izinkan kami pulang dengan hati yang bersih, jiwa yang ridha, dan wajah yang tersenyum karena Engkau ridha kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menemani perjalanan refleksi ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang kita renungkan bersama menjadi pengingat yang menyejukkan hati, menguatkan jiwa, dan menuntun kita semakin dekat kepada Allah. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan kalian semua. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.